Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoiler ya. Let's go! Heiketu terduduk lemas. Awalnya, ia mengira Huo Yuhao telah menyia-nyiakan ilmunya untuk alat jiwa setelah lebih dari setahun bekerja keras, dan ia akan menyusulnya karena itu. Namun, ternyata ia tidak mengejar. Ia bahkan tampak semakin tertinggal. Kesenjangan bakat mereka tidak bisa dijembatani semudah itu hanya dengan kerja keras. Namun, keterpurukannya hanya berlangsung sesaat. Heiketu juga sangat ulet. Sekalipun ia tidak bisa mengejar ketertinggalan saat ini, bukan berarti ia akan selamanya tertinggal. Pada tingkat tertentu, kegigihan, keberuntungan, dan kecerdasan semuanya memainkan peran yang sangat penting. Huo Yuhao tiba-tiba berhenti ketika ia sudah setengah jalan mengukir formasi intinya. Xuan Ziwen terkejut. Meskipun ia sangat ingin Huo Yuhao tinggal dan belajar lebih banyak tentang alat jiwa bersamanya, ia juga diam-diam berharap Huo Yuhao akan berhasil. Berhasil menciptakan alat jiwa tingkat lanjut merupakan pendorong kepercayaan diri yang luar biasa bagi seorang insinyur jiwa. Itulah mengapa ia merasa sangat bimbang saat itu. Sangat penting bagi seorang soul engineer untuk menyelesaikan formasi inti sekaligus. Berhenti di tengah jalan bisa jadi bencana. Namun, Xuan Ziwen melihat mata takdir Huo Yuhao perlahan terbuka. Sinar matahari berwarna merah muda keemasan menyebar dari mata takdir. Tak lama kemudian, sinar itu menyelimuti seluruh dahinya. Gelombang spiritual di ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat kuat. Baik Heiketu, Bei Bei, Xuan Ziwen, maupun Ji Juechen, dapat dengan jelas merasakan bahwa lautan spiritual mereka mulai bergejolak di bawah stimulasi kekuatan spiritual yang luar biasa itu. Kekuatan spiritualnya sungguh dahsyat. Mungkinkah seorang Soul Sage memiliki kekuatan spiritual sebesar itu? Xuan Ziwen tiba-tiba mengangkat tangannya dan menutup mulutnya. Hanya itu cara agar dia tidak berteriak. Ia hanya melirik mata takdir sekilas sebelum melihat pusaran air yang dalam di dalamnya. Saat ia segera mengalihkan pandangannya, ia sudah terkejut. Jika tadi hanya tebakan, kini ia sepenuhnya yakin. Ya, Huo Yuhao memiliki inti jiwa. Bahkan inti jiwa spiritual. Ia hanya punya 7 cincin. Tindakan Xuan Ziwen tidak menarik perhatian orang lain, karena mereka juga melihat mata takdir Huo Yuhao. Reaksi Ji Juechen adalah yang tercepat. Ia memiliki tekad terkuat. Di dalam hatinya, hanya ada pedang dan Jing Ziyan. Tak ada yang lain. Ia segera menutup matanya ketika melihat ekspresi Huo Yuhao yang tidak tepat. Di saat yang sama, ia mulai memikirkan niat pedangnya. Itu membantunya melepaskan diri dari gelombang spiritual yang aneh. Bei Bei seperti Ji Juechen. Meskipun ia tidak semurni Ji Juechen, tekadnya masih sangat kuat. Begitu menyadari ada yang tidak beres, ia segera mengangkat tangannya untuk menutupi matanya. Pada saat yang sama, ia melepaskan naga suci bercahaya dan mengalirkan kekuatan jiwanya untuk melindungi lautan spiritualnya. Ia tidak terlalu terpengaruh. Xuan Ziwen adalah seorang titled Douluo. Meskipun ia tercengang, ia baik-baik saja. Hanya Heiketu yang dalam masalah. Awalnya ia terkesima dengan bakat rekayasa jiwa Huo Yuhao. Ketika mata takdir Huo Yuhao terbuka, ia hanya merasa pusing sebelum akhirnya tertarik oleh inti jiwa Huo Yuhao. Ia tak bisa mengalihkan pandangannya, dan tanpa sadar melangkah maju. Namun, ia menyadari ada yang tidak beres setelah mengambil langkah ini. Ia mencoba menutup matanya. Tetapi ia menyadari ia tidak bisa melakukannya.
Kekuatan spiritual Huo Yuhao terlalu kuat. Terlebih lagi, inti jiwanya berputar dengan kecepatan tertinggi saat ia membuka mata takdir karena ia terlalu fokus. Inilah mengapa Heiketu sangat terpengaruh. Untungnya, ada orang lain di ruangan itu. Xuan Ziwen segera berlari ke sisi Heiketu dan segera menutup matanya. Lalu, ia memukul bahu Heiketu dengan tangannya yang lain. Heiketu tersentak bangun dari keterkejutannya. Saat ia menoleh ke arah Xuan Ziwen, raut wajahnya sudah menunjukkan ekspresi ngeri. Xuan Ziwen menghela napas dan menggelengkan kepalanya untuk memberi isyarat kepada Heiketu agar tidak menatap mata vertikal Huo Yuhao. Pada saat ini, Huo Yuhao sudah kembali mengukir. Kali ini, ia tampak lebih cepat. Potongan-potongan logam terlepas dari kukunya. Bola logam kecil itu tampak menari-nari di tangannya. Bisakah dia benar-benar berhasil? Tidak seorang pun tahu jawaban atas pertanyaan ini, termasuk Huo Yuhao sendiri. Namun, bola logam kecil itu terus berubah. Pola-pola padat di atasnya semakin bertambah. Pada akhirnya, seluruh bola logam itu berbentuk seperti ukiran, dan gelombang-gelombang kekuatan jiwa yang aneh perlahan-lahan muncul di dalamnya. Xuan Ziwen menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Dahulu kala, ia menghabiskan seharian penuh untuk menyelesaikan formasi inti ini. Saat itulah ia merasa telah mencapai puncak kemampuannya dalam hal produksi alat jiwa. Ia tak akan pernah melupakan perasaan itu. Namun, saat ini, Huo Yuhao terbukti jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terlebih lagi, ia baru melihat cetak birunya kurang dari 3 hari. Ia sama sekali tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang cara membuat alat jiwa kelas 8. 2 jam berlalu, Huo Yuhao akhirnya melambat, butiran keringat berjatuhan di dahinya. Namun, ia tetap fokus seperti biasa, dan sama sekali tidak goyah. Kekuatan spiritualnya yang luar biasa memastikan ia tetap berkonsentrasi penuh. Dia hampir menyelesaikannya. Xuan Ziwen tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Ya, aku akan segera menyelesaikannya, kata Huo Yuhao dalam hati. Ia hanya tinggal menyelesaikan langkah terakhir, tetapi langkah itu sangat sulit. Ukiran terakhir ini mengharuskannya memutar bilahnya 18 kali berturut-turut sekaligus sebelum polanya dapat diukir. Hal ini tidak hanya membutuhkan kendali atas kekuatan spiritualnya, tetapi juga kekuatan jiwa yang kuat untuk mendukung gerakan ini, karena ukiran terakhir ini berada di dalam logam. Ia perlu memadatkan kekuatan jiwanya menjadi jarum tipis untuk melakukan ukiran tersebut. Bahkan alat berbentuk jarum pun tidak akan berfungsi, karena tidak akan cukup tajam. Selain itu, sudutnya tidak dapat dikontrol setepat yang dimungkinkan oleh kekuatan jiwanya. Potongan logam langka di tangan Huo Yuhao sangat kuat. Ia harus mengukirnya menggunakan kekuatan jiwanya. Memutar jarumnya 18 kali berturut-turut, dan melakukan semuanya dengan kekuatan yang sama. Kecuali jika seseorang adalah seorang Sol Dou, semua ini hampir mustahil. Xuan Ziwen ingin sekali meminta Huo Yuhao berhenti sekarang juga dan membiarkannya menyelesaikan langkah terakhir ini. Dengan begitu, usaha Huo Yuhao sebelumnya tidak akan sia-sia. Kalau tidak, jika ia gagal, itu akan menjadi pukulan telak baginya. Saat dia ragu-ragu, Huo Yuhao sudah memulai. Ibu jari dan jari telunjuk kirinya menekan lembut formasi inti. Meskipun ia hanya menyentuhnya dengan ujung jari, cengkeramannya masih sangat kuat. Ia juga telah menarik kembali Dark Golden Terror Claw-nya. Cahaya kecil berbentuk jarum berwarna hijau giok perlahan muncul di ujung jarinya. Jarum es. Setelah itu, Huo Yuhao menggerakkan jari-jarinya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau giok.
Sementara jarum es yang telah ia bentuk menembus formasi inti dengan halus. Di bawah kendali Huo Yuhao, formasi itu mulai berputar. Semuanya terasa agak kasar, tidak sepenuhnya mulus. Namun, Huo Yuhao tidak berhenti sama sekali. Mata takdirnya bersinar lebih terang, menerangi inti jiwanya. Dia menyelesaikan ukiran 18 putaran ini. Dia bahkan tidak tahu beberapa tekniknya, karena dia belum pernah mempelajarinya sebelumnya. Bagaimana dia menyelesaikannya? Dengan caranya sendiri, dia menguras kekuatan jiwa 2 kali lipat. Xuan Ziwen dipenuhi pertanyaan dan keheranan saat ini. Ia tak percaya seseorang bisa begitu berbakat. Namun, entah percaya atau tidak, Huo Yuhao tetap melanjutkan. Selain itu, ia terus mengalirkan kekuatan jiwanya dengan kecepatan yang lebih tinggi. Formasi inti kecil itu sudah memancarkan cahaya perak redup. Ini adalah hasil dari pencurahan kekuatan jiwanya. Lagi pula, itu bukan kekuatan jiwa esnya, melainkan kekuatan jiwa murninya. Kekuatan jiwa ini tidak mengandung unsur apapun. Ini juga berarti bahwa Huo Yuhao sedang mengerjakan banyak tugas sekaligus saat ini. Wajah Xuan Ziwen menegang, namun hatinya sudah mati rasa. Apakah ini keajaiban? Tidak, ini bukan keajaiban lagi baginya. Ini keajaiban yang luar biasa. Wus! Mereka mendengar suara ringan. Jarum es hijau giok Huo Yuhao mengeluarkan serpihan logam terakhir. Formasi inti telah diaktifkan saat Huo Yuhao menuangkan kekuatan jiwanya, dan sekarang secara ajaib melayang di udara. Ada retakan spasial kecil namun jelas di sekitar cahaya perak redup itu. Memang ada elemen spasial. Formasi inti terpenting ini akhirnya selesai. Huo Yuhao menghela napas panjang dan berpegangan pada meja ukir sambil terengah-engah. Ke-24 formasi inti telah selesai, begitu pula cangkang luar alat jiwa ini. Yang harus dilakukan Huo Yuhao selanjutnya adalah menyusun semuanya sebelum ia benar-benar selesai. Proses perakitan ini tentu membutuhkan kekuatan dan teknik jiwa yang lebih besar. Namun, apakah ia merasa terganggu? Huo Yuhao mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Xuan Ziwen. Guru Xuan, apakah kita masih punya waktu? Xuan Ziwen menjadi muram. Sudahlah. Serius saja. Ya, sikap Huo Yuhao sangat positif, dan ia dengan hormat menanggapi kata-kata Xuan Ziwen. Setelah itu, ia segera mulai menyusun komponen-komponennya. Bukankah dia perlu istirahat sebentar? Lengannya terbuka, dan ia mengangkatnya. Tiba-tiba, 7 formasi inti lainnya di kelompok ketiga semuanya terbang dan melayang di udara. Ada aliran udara tak kasat mata di sekitar lengan Huo Yuhao yang mengarahkan potongan-potongan logam ini. Mengendalikan bangau menangkap naga, gumam Bei Bei lirih. 7 keping logam itu perlahan berkumpul, dan di bawah kendali Huo Yuhao, mereka berkumpul menuju bola perak yang melayang di udara. Berhasil, kali ini, Xuan Ziwen mengamati dengan sikap belajar. Dari ketiga kelompok formasi inti, kelompok inilah yang paling sulit dibentuk. Kesulitannya terletak pada kenyataan bahwa formasi inti harus disatukan saat guru jiwa menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Tidak ada ruang untuk kesalahan sama sekali. Sekalipun Xuan Ziwen bisa melakukannya, ia tetap membutuhkan beberapa alat untuk menyelesaikannya. Namun, saat ini, Huo Yuhao hanya menggunakan kemampuannya sendiri. Bukankah ia takut kekuatan jiwanya tidak mencukupi? Inti jiwa spiritual Huo Yuhao berputar cepat, memberikannya sejumlah besar jiwa dan kekuatan spiritual. 7 formasi inti di udara berada di bawah pengawasan ketatnya. Ia menyesuaikan posisi mereka dan perlahan namun pasti menyatukannya. Ketika mereka hanya berjarak 1 inci dari bola perak.
Huo Yuhao menghentikan mereka, lalu menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam semuanya secara bersamaan. Seketika, ketujuh formasi inti ini menjadi terang dan memancarkan cahaya perak yang lembut. Huo Yuhao dengan hati-hati mengendalikan mereka saat mereka bergabung. Dengan deteksi spiritualnya yang sedang beraksi, dia tidak perlu khawatir tentang kesalahan apapun. Dentang. Sekelompok formasi inti seukuran apel terbentuk. Cahaya perak yang menyilaukan dengan cepat menyedot kekuatan jiwa Huo Yuhao. Di antara 8 formasi inti ini terdapat formasi inti penyimpan energi. Meriam dekomposisi kelas 8 ini harus menjaga sirkulasi kekuatan jiwa di dalamnya sebagai sarana untuk menstabilkan kekuatan spasialnya. Xuan Ziwen benar-benar linglung saat ini. Bagaimana Huo Yuhao bisa membuat proses ini tampak begitu sederhana? Huo Yuhao menghela napas panjang saat melihat bola logam perak melayang di depannya. Akhirnya aku menyelesaikan langkah krusial ini. Setelah itu, ia bergabung dengan 2 kelompok formasi inti lainnya. Karena ia sudah menyusun set yang paling sulit. 2 kelompok lainnya tentu saja bukan masalah baginya. Langkah selanjutnya adalah proses instalasi. Langit yang gelap perlahan berubah menjadi biru tua. Fajar hampir tiba. Huo Yuhao memegang meriam dekomposisi kelas 8 sepanjang 1,5 meter yang bersinar dengan cahaya perak redup saat ia berhenti di depan Xuan Ziwen. Dia sebenarnya telah menyelesaikannya. Xuan Ziwen secara otomatis mengambil meriam itu. Ia tidak perlu mengujinya, ia telah menyaksikan sendiri proses pembuatannya oleh Huo Yuhao. Meskipun tidak menggunakan metode konvensional, ia tidak membuat kesalahan apapun selama seluruh proses. Huo Yuhao menarik kursi dan duduk. Akhirnya aku menyelesaikannya tepat waktu. Guru Xuan, bolehkah aku pergi kali ini? Xuan Ziwen memegang meriam dengan satu tangan sambil meraih Huo Yuhao dengan tangan lainnya, dan bertanya, Yuhao, apakah kamu belajar cara membuat alat jiwa dari orang lain? Huo Yuhao tertawa getir, tidak. Apa kau tidak lihat betapa rapuhnya aku? Bibir Xuan Ziwen bergerak, mentah. Kau sebut ini mentah? Kau berhasil membuat alat jiwa kelas 8 hanya setelah melihat cetak birunya selama 3 hari. Bahkan meriam dekomposisi yang rumit. Beraninya kau sebut ini mentah? Huo Yuhao sedikit malu. Guru Xuan, apa kau lupa? Aku sudah lama bisa membuat alat jiwa di atas kelasku. Saat aku masih insinyur jiwa kelas 5, aku sudah bisa membuat alat jiwa kelas 6. Itu sebabnya itu tidak seberapa. Kekuatan spiritualku di atas rata-rata. Aku punya keunggulan alami saat membuat formasi inti. Xuan Ziwen sedikit terdiam. Kejeniusan memang tidak bisa diukur dengan logika biasa. Anak ini bisa menjadi insinyur jiwa kelas 8 begitu saja. Bukankah ini terlalu konyol? Tidak, kau tidak boleh pergi. Aku ingin kau tetap di sini dan mempelajari ilmu dasar seorang insinyur jiwa kelas 8 di bawah bimbinganku. Aku yakin kau akan menjadi insinyur jiwa kelas 9 selama kau bisa menjadi seorang titled Douluo di masa depan. Lagi pula, yang benar-benar kita butuhkan saat ini adalah seorang insinyur jiwa yang berbakat. Apapun yang terjadi, kau tidak boleh pergi kali ini. Apa? Melihat kegigihan Xuan Ziwen, Huo Yuhao benar-benar kesal. Guru Xuan, kau tidak bisa mengingkari janjimu. Bukankah kita sudah sepakat? Kalau aku membuat meriam dekomposisi ini, kau akan melepaskanku. Jangan khawatir, aku akan kembali dalam sebulan. Xuan Ziwen bersikeras. Tidak. Tahukah kau betapa berharganya 1 bulan? Jika perang berlanjut, tahukah kau kapan musuh akan datang? Lagi pula, aku tidak akan mengingkari janjiku. Kau belum menyelesaikan meriam dekomposisi ini.
Jangan bilang kau bisa membuat alat jiwa ini mengeluarkan kekuatan penuhnya. Meskipun Sol Doulo 8 cincin akan kesulitan melakukannya, ekspresi Huo Yuhao berubah aneh saat dia melihat Xuan Ziwen. Bei Bei menepuk pundaknya dan berkata, Yuhao, kenapa kamu tidak tinggal saja? Aku sudah mengatur semuanya di sisi lain. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kakak kelas. Tidak masalah kalau ada urusan lain. Tapi kali ini kita akan menyelamatkan Guru Xiaoya. Aku harus pergi, Guru Xuan, meskipun aku tidak ingin membantahmu. Aku harus memberitahumu bahwa aku bisa dengan mudah menggunakan meriam dekomposisi ini jika itu berarti aku bisa berpartisipasi dalam misi. Bajingan, apa kau sudah gila? Membuat alat jiwa kelas 8 saja sudah tidak mudah bagimu. Kau masih ingin melampaui kelasmu dan mencoba menggunakannya? Membuat dan menggunakannya itu dua konsep yang berbeda. Xuan Ziwen mengoceh dengan geram. Huo Yuhao menghela napas dan berkata, Guru Xuan, kekuatan jiwaku sudah mencapai peringkat 80. Selain itu, aku memiliki jiwa bela diri kembar. Aku memiliki keunggulan alami dalam hal jumlah total kekuatan jiwaku. Selain itu, kemurnian kekuatan jiwaku dan kemampuan pemulihan inti jiwa spiritualku memungkinkan aku bahkan mencoba alat jiwa kelas 9. Apa? Peringkat 80? Xuan Ziwen bukan satu-satunya yang berseru kali ini. Bei Bei, He Ketu, dan Ji Juechen berteriak serempak. Huo Yuhao menggaruk kepalanya dan berkata, ketika aku mendapatkan kristal ilahi es itu, aku secara tidak sengaja menemukan esensi es misterius beraneka ragam. Hanya aku yang bisa menyerapnya. Itulah sebabnya aku membuat kemajuan pesat. Oh, ya, kakak kelas. Aku pergi ke sumur yin yang api es dan membawa beberapa barang bagus. Aku akan membagikannya kepada semua orang nanti. Binatang jiwa tipe tumbuhan di dalam sumur memberikannya kepadaku. Itu adalah esensi yang mereka hasilkan sendiri. Aku yakin itu dapat membantu kultivasi semua orang. Bei Bei menatap Huo Yuhao sebelum menoleh ke Xuan Ziwen. Ia bertanya, Guru Xuan. Tentu saja Yuhao tidak bermalas-malasan, kan? Napas Xuan Ziwen mulai sedikit tidak teratur. Santai saja. Setelah selesai berbicara, ia berbalik dan pergi. Tepat ketika Bei Bei dan Huo Yuhao mengira dia marah, suara Xuan Ziwen terdengar dari luar. 1 bulan, hanya 1 bulan. Sebulan lagi, sebaiknya kau kembali. Kau mengerti? Kau tidak akan bisa pergi kalau begitu. Ya, aku mengerti. Huo Yuhao sangat gembira. Ia tahu bahwa ia akhirnya berhasil meyakinkan Guru Xuan. Xuan Ziwen tidak memaksa Huo Yuhao untuk menguji meriamnya. Ia yakin Huo Yuhao tidak berbohong. Peringkat 80. Dia sudah peringkat 80 di usianya. Dia pasti telah mencetak rekor dalam sejarah Akademi Slack. Xuan Ziwen tampak geram saat pergi. Namun, sebenarnya ia cukup senang. Fondasi Huo Yuhao ada di sana. Ia sangat yakin bahwa ia dapat mendidik Huo Yuhao menjadi seorang insinyur jiwa kelas 8 sejati di masa depan. Masalah ini akhirnya selesai. Huo Yuhao hanya ingin tidur sekarang. Ia telah menghabiskan banyak energinya selama 3 hari 3 malam terakhir. Adik kecil, kamu baik-baik saja? Kalau tidak, kita bisa berangkat sehari lagi, tanya Bei Bei khawatir. Huo Yuhao menggelengkan kepala dan menjawab, tidak perlu, kakak senior. Kita tidak bisa membuat Dekan Yan dan Tetua Song menunggu. Aku baik-baik saja. Aku akan makan nanti. Aku akan memanfaatkan waktu ini untuk bermeditasi selama 2 jam dan makan sebelum kita pergi. Bei Bei juga sedang dalam suasana hati yang baik. Dengan kehadiran Huo Yuhao, ia semakin percaya diri dengan misi mereka kali ini.
Apalagi setelah ia menyadari bahwa kekuatan jiwa Huo Yuhao telah mencapai peringkat 80. Itu berarti Sekte Tang akhirnya memiliki seorang Sol Douluo selain Guru Xuan. Junior kecil, simpanlah barang-barang yang kau bawa dari sumur Yin yang api es. Pasti akan ada korban jiwa akibat perang. Kita akan memberikannya kepada siapapun yang membutuhkannya. Sayang sekali kalau langsung digunakan untuk meningkatkan kultivasi kita. Lagi pula, kultivasi kita saat ini cukup baik. Kedengarannya bagus. Huo Yuhao menyetujui kata-katanya dan segera mulai bermeditasi. Tidak ada yang lebih baik daripada bermeditasi untuk memulihkan energinya saat ini. Fajar, langit sudah cerah. Dan Bei Bei memimpin orang-orang dari Sekte Tang keluar dari Akademi Shrek sambil mengikuti dalam diam. Huo Yuhao masih sedikit lesu meskipun sudah makan. Namun, sebagian energinya telah pulih setelah beristirahat selama 2 jam. Ia baru bisa beristirahat setelah sampai di garis depan. Tetapi Akademi Shrek tidak terlalu jauh dari medan pertempuran. Tidak lama kemudian, Dekan Yan Shaoze dan Tetua Song keluar dari akademi. Penatua Song, Dekan Yan. Bei Bei bergegas menyambut mereka. Penatua Song tersenyum dan bertanya, "Apakah kalian siap?" "Kami semua siap," jawab Bei Bei. Tetua Song adalah yang paling senior dan juga yang terkuat. Jelas sekali dia memimpin yang lain. Bei Bei memimpin orang-orang dari Sekte Tang. Bersama Susansi, Jiang Nanan, Huo Yuhao, Xiao Xiao, Ji Juechen, Nan Qiu Qiu, dan Ye Guyi, mereka memang memiliki barisan yang kuat untuk misi ini. Hanya beberapa tokoh terkemuka dari Aula Perkakas Jiwa yang tersisa di Sekte Tang. Xuan Ziwen, He Ketu, Gao Dalu, Nana, dan Jing Zian semuanya berjaga di markas. "Baiklah, ayo kita berangkat." Tetua Song melambaikan tangannya. Ia sudah melayang ke udara. Yan Shaoze mengangguk pada semua orang sebelum dia terbang mengejarnya. Sejak gelombang monster terakhir dan ia terluka secara emosional, ia selalu bersikap rendah hati. Kini setelah ia mengikuti Tetua Song ke garis depan, dan mengingat Tetua Song adalah Ibu Xian Linel, ia menjadi semakin pendiam. Semua orang dari Sekte Tang mengikuti di belakang kedua Transcendent Douluo dan menuju garis depan. Kota Shrek berada di dalam wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi, yang terletak di sebelah tenggara Kekaisaran. Meskipun lebih dari 2/3 wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi telah diduduki, wilayah di sebelah barat kota Shrek masih berada di bawah kendali Kekaisaran Jiwa Surgawi. Selain itu, Kekaisaran masih menguasai sebagian besar wilayah tenggara perbatasannya. Wilayah selatan Kekaisaran terhubung dengan Kekaisaran Bintang Luo. Untuk mencegah Kekaisaran Matahari Bulan menyerang mereka dari selatan, Kekaisaran Bintang Luo berusaha sekuat tenaga untuk mendukung Kekaisaran Jiwa Surgawi. Hal ini membantu pasukan Kekaisaran Jiwa Surgawi yang tersisa mendapatkan kembali stabilitas. Di sebelah timur Kekaisaran Jiwa Surgawi terdapat Kekaisaran Dowling. Hampir separuh pasukan Kekaisaran Dowling berada di Kekaisaran Jiwa Surgawi, berusaha melawan Kekaisaran Matahari Bulan. Ketiga kekaisaran di benua Douluo yang asli dapat dikatakan bersatu untuk melawan musuh bersama. Tim Shrek harus melintasi dataran Kekaisaran Jiwa Surgawi dan mencapai utara, sebelum melanjutkan perjalanan ke barat laut. Dalam waktu kurang dari 500 km, mereka akan mencapai garis depan. Pasukan Kekaisaran Matahari Bulan sudah sedekat itu dengan kota Shrek. Seseorang sekuat Tetua Song bisa terbang selama 2 jam dengan kecepatan tertingginya dan mencapai garis depan. Dengan tim Sekte Tang bersamanya, mereka akan membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Dari kejauhan,
Pangkalan militer Kekaisaran Matahari Bulan terlihat di darat. Ini adalah pertama kalinya semua orang dari Sekte Tang melihat medan perang sebesar ini. Dibandingkan dengan perbatasan dengan Kekaisaran Bintang Luo, medan perang di sini jauh lebih besar. Kekaisaran Jiwa Surgawi telah mendirikan basis operasi mereka di sebuah kota yang dikenal sebagai Kota Roh Surgawi. Karena jumlah pasukan mereka terlalu banyak, mereka terpaksa memperluas formasi mereka keluar kota. Sebagian besar pasukan tersebar luas, mencegah mereka semua menjadi sasaran satu alat jiwa yang kuat. Sejak awal perang, Kekaisaran Jiwa Surgawi telah berkali-kali menderita akibat meriam jiwa yang tidak bergerak. Ada hampir 500.000 tentara dari 3 kekaisaran di sini. Kekaisaran Jiwa Surgawi memiliki tentara terbanyak di sini. Jumlah lebih dari 100.000 saja sudah sangat mengesankan, apalagi 500.000. Dari langit, tampak seperti jumlah prajurit yang tak terhingga. Di sisi lain, Kekaisaran Matahari Bulan memiliki sekitar 300.000 prajurit, 25 km dari perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Cuaca hari ini sangat cerah, sehingga seluruh medan perang terlihat jelas. Hal ini terutama berlaku bagi Huo Yuhao yang menggunakan mata rohnya. Ia bahkan dapat melihat alat jiwa pengintai udara di atas Kekaisaran Jiwa Surgawi. Medan perang yang luas sekali. Meskipun Kekaisaran Bintang Luo memiliki banyak tentara, sebagian besar wilayah kekaisarannya tertutup oleh pegunungan, dan skala pasukannya juga tidak sebesar Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Matahari Bulan. Tidak terlalu jelas bahwa mereka memiliki begitu banyak tentara. Beristirahatlah sejenak. Penatua Song meminta semua orang untuk berhenti. Mereka tidak terlalu jauh dari Kota Roh Surgawi. Dalam perang, kesalahpahaman mudah muncul. Untuk mencegah hal ini, tidaklah bijaksana bagi mereka untuk maju secara gegabah.